Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, berat rata-rata pegawai suatu minimarket adalah 54 kg. Berat rata-rata pegawai perempuan di minimarket tersebut adalah 48 kg. Sedangkan berat rata-rata pegawai laki-laki 62 kg. Berapa perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada minimarket tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang rata-rata gabungan teman-teman. Oke, jadi untuk soal rata-rata gabungan ada cara cepatnya. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama, di situ diketahui bahwa rata-rata berat pegawai perempuan yaitu 48 kg. Kita tulis ya. Untuk perempuan kita misalkan P, rata-rata beratnya yaitu 48. Kemudian untuk yang laki-laki rata-rata beratnya yaitu 62 kg. Kita tulis 62 kg. Kemudian untuk rata-rata berat seluruh pegawai berapa? 54 kg teman-teman. Kita tulis di tengah-tengah sini 54. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini teman-teman. Jadi, kita mencari selisihnya. Oke, selisih antara 48 dan 54 yaitu 6 gitu ya. Kemudian selisih antara 62 dan 54 yaitu 8. Yang ditanyain apa di soal? Perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Jadi laki-lakinya di sini berapa? 6. Langsung aja 6 gitu ya. Dibanding dengan pegawai perempuannya yaitu berapa di sini? 8. Jadi 6/8. Sehingga kita sederhanakan teman-teman, masing-masing kita bagi dengan 2 gitu ya. 6 dibagi 2 dapatnya adalah 3, sementara 8 dibagi 2 dapatnya adalah 4. Nah, jadi perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yaitu 3/4. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini adalah soal FR tentang figural teman-teman. Jadi, di dalam soal ini kita diminta untuk mencari gambar yang paling berbeda atau gambar yang tidak termasuk dalam kelompok ini gitu ya. Di antara A, B, C, D, dan E. Jadi kita diminta untuk mencari gambar yang tidak termasuk dalam kelompok ini. Oke, perhatikan teman-teman. Kita sekarang ke A. Oke, untuk gambar A, jika dicerminkan ya, dia akan menjadi gambar D. Betul ya? Jadi A itu pasangannya dengan D. Oke, A bila dicerminkan menjadi D, gitu ya. Kemudian untuk gambar B, bila dia dicerminkan, maka dia akan menjadi gambar E di sini. Gitu ya. Oke, gambar B kalau dicerminkan jadinya gambar E. Maka yang tidak punya pasangan sendiri gambar mana? Yaitu gambar C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Diketahui deret huruf A, E, D, A, kemudian F, E, A, G, kemudian F, A, H, G. Selanjutnya kita diminta untuk mencari 3 huruf berikutnya gitu ya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang deret pola huruf gitu ya.
Jadi poinnya di sini adalah kita harus menemukan polanya, teman-teman. Perhatikan ya, mulai dari A. Jadi di sini A melewati 2 huruf menjadi A, gitu ya. Oke, dia melewati 2 huruf lagi menjadi A. Oke, jadi dia melewati 2 huruf terus, jadinya A. Maka ini akan melewati 2 huruf. 2 hurufnya apa? H dan G. Maka di sini otomatis adalah huruf A. Paham ya? Oke, jadi melewati 2 huruf jadinya A, melewati 2 huruf jadinya A, dan seterusnya. Kemudian perhatikan teman-teman, 2 huruf yang diapit oleh huruf A, jadi 2 huruf yang diapit huruf A, di sini berarti huruf ED. Nah, itu sebenarnya urut teman-teman, tapi dari belakang. Jadi ini D baru ke E, gitu ya. Oke, D ke E. Kemudian ini juga sama, di antara A dengan A. Di sini E kemudian F, gitu ya. Oke, setelah itu di antara A dengan A, di sini F kemudian jadi G, gitu ya. Selanjutnya di sini G menjadi H. Di sini ada H ya. Oke. Maka selanjutnya setelah itu apa? Di sini berarti H. Maka setelah H yaitu I. Di sini berarti I, gitu ya. Jadi urut tapi dari belakang. H I. Maka 3 huruf berikutnya ini adalah A, I, dan H. Sehingga jawaban soal nomor 3 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Seorang siswa diminta untuk mengerjakan 5 soal dari 10 soal yang tersedia. Tetapi soal nomor 1 dan soal nomor 3 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut adalah, oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang peluang kombinasi, gitu ya. Oke, jadi tentang kombinasi teman-teman. Oke, yang pertama di situ diketahui bahwa siswa diminta untuk mengerjakan 5 soal dari 10 soal. Maka bisa kita tuliskan yaitu 10 kombinasi 5, gitu ya. Dari 10 soal mau dikerjakan 5 soal, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan di sini teman-teman poin pentingnya. Tetapi soal nomor 1 dan soal nomor 3 wajib dikerjakan. Artinya apa teman-teman? Artinya ada 2 soal, ini nggak ada pilihannya, jadi ini wajib. Jadi mau nggak mau itu dia harus mengerjakan untuk nomor 1 dan 3. Jadi 2 nomor wajib dikerjakan. Artinya tidak ada pilihan, gitu ya. Nah, karena tidak ada pilihan, maka di sini tinggal dikurangi 2, teman-teman. Nah, dikurangi 2, dikurangi 2. Selesai, teman-teman. Tinggal kita hitung aja ya. Maka jadinya yaitu 10 dikurangi 2, yaitu 8. 5 dikurangi 2, yaitu 3. Nah, teman-teman masih ingat rumus kombinasi itu apa? Saya ingatkan ya, kalau teman-teman masih lupa, perhatikan. Kalau ada NCR kombinasi, rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R difaktorialkan. Jangan lupa dikali dengan R faktorial. Nah, ini adalah rumus kombinasi teman-teman, gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan di sini ya, pakai rumus kombinasi, maka jadinya 8C3. Hasilnya adalah 8 faktorial dibagi dengan dikurangi ya, 8 dikurangi 3 yaitu 5 faktorial. Dikali dengan R-nya di sini yaitu 3 faktorial. Udah teman-teman, tinggal kita sederhanakan ya. 8 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Berhenti ya, karena di bawah ada 5 faktorial teman-teman. Dikali 3 faktorial itu berapa? 3 dikali 2 dikali 1. Maka di sini 5 faktorial dengan 5 faktorial boleh dicoret ya teman-teman. Oke, kita coret. Kemudian di sini 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ya. Dengan 6 di atas ini, gitu ya. Tinggal berapa hasilnya, yaitu 8 dikali 7 sama dengan 56 pilihan teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Sebuah kandang menampung 60 ekor angsa
yang terdiri dari 33 angsa jantan dan sisanya adalah betina. Terdapat 21 angsa jantan berbulu hitam. Jika secara keseluruhan terdapat 40 angsa hitam, maka banyak angsa betina yang tidak berbulu hitam adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang penalaran logis teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini diketahui ada 60 ekor angsa teman-teman. Kita tulis 60 ekor angsa totalnya. Kemudian dari 60 ekor ini tentu ada betina sama jantannya gitu ya. Diketahui yang jantan ada 33. Kita tulis yang jantan ada 33. Otomatis maka sisanya adalah betina ya. Oke, jadi yang betina berapa? Kalau yang jantan 33, karena totalnya 60, maka yang betina ada 27 angsa. Gitu ya. Nah, kemudian di sini yang jantan juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang berbulu hitam dan satunya yang tidak berbulu hitam, gitu ya. Oke, diketahui ada 21 angsa jantan berbulu hitam. Ini 21 angsa jantan berbulu hitam. Jadi yang berbulu hitam di sini ada 21. Maka secara otomatis yang tidak berbulu hitam ada berapa? Karena totalnya harus 33 dan di sini udah ada 21, maka yang tidak berbulu hitam ada 12 angsa. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke betina teman-teman. Sama dengan jantan, yang betina tentunya ada angsa yang berwarna hitam dan angsa yang tidak berbulu hitam, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita masukkan. Jadi, di sini diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat 40 angsa hitam. Maka untuk angsa betina yang berwarna hitam berapa? Ya 40 dikurangi 21 ya. Yaitu keseluruhan angsa berwarna hitam yaitu 40, kita tulis di sini 40 dikurangi dengan angsa jantan yang berwarna hitam yaitu 21. Maka 40 dikurangi 21 sama dengan 19 angsa teman-teman. Oke, ini yang warna hitam untuk betina gitu ya. Karena betina totalnya 27, maka mencari angsa yang tidak berbulu hitam sama dengan 27 dikurangi 19 ya, yaitu 8. Oke. Kemudian di soal disuruh mencari banyaknya angsa betina yang tidak berbulu hitam. Jadi betina yang tidak berbulu hitam. Nah, berarti jawabannya adalah 8. Oke, jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang perbandingan teman-teman. Nah, jadi soal perbandingan itu sering banget keluar ya. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama diketahui di sini ada banyaknya pekerja dengan waktu atau banyaknya hari ya. Kita tulis. Jadi yang pertama ada banyaknya pekerja dan waktu atau banyaknya hari. Saya tulis H ya. Oke, kemudian yang pertama diketahui bahwa pekerjanya ada 8 teman-teman. Oke, kita masukkan di sini pekerjanya 8. Sementara banyaknya hari yang dibutuhkan ada 12 hari. Kita masukkan di sini 12 hari. Kemudian, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Jadi waktunya di sini 2 hari. Banyaknya pekerja kita belum tahu. Jadi kita misalkan dengan X. Oke ya. Nah, kalau sudah, ingat teman-teman, jadi yang namanya perbandingan itu ada 2 macam gitu ya, yaitu perbandingan senilai dan tidak senilai teman-teman gitu ya, senilai dan tidak senilai. Maka kita cari dulu, perhatikan teman-teman. Jadi misalkan dalam suatu proyek, jika jumlah pekerjanya ditambah atau diperbanyak, jumlah pekerjanya diperbanyak,
maka banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut semakin banyak atau semakin sedikit, teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Jika dalam suatu proyek pekerjanya semakin banyak, maka banyaknya waktu yang dibutuhkan kira-kira semakin cepat apa semakin lama? Jadi semakin cepat. Nah, semakin cepat itu artinya semakin sedikit ya. Oke, di sini lihat teman-teman tanda panahnya. Satunya ke atas, satunya ke bawah. Maka perbandingan ini adalah perbandingan tidak senilai, teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau arah panahnya sama, maka namanya perbandingan senilai. Gitu ya. Oke, karena tidak senilai, maka nanti salah satu harus dibalik, teman-teman. Perhatikan, ini 8 dengan X, kita tulis 8 per X, gitu ya. Sama dengan, ingat, karena tidak senilai, maka harus dibalik, teman-teman. 12 awalnya di atas jadi di bawah, dan 2 awalnya di bawah jadi di atas. Maka jadinya adalah 2 per 12, teman-teman. Oke ya, kalau sudah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. 2 dengan 12 bisa dicoret, dibagi 2 dapatnya 1, 12 dibagi 2 dapatnya 6. Sehingga kita kalikan silang, teman-teman. X dikali 1 yaitu X, sama dengan 8 dikali 6 yaitu 48. Oke teman-teman, X tadi itu apa? X tadi adalah banyaknya pekerja yang dibutuhkan, teman-teman. Sementara yang di soal yang ditanyakan apa? Di soal yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja, teman-teman. Jadi karena yang dibutuhkan 48 dan kita udah tahu banyaknya pekerja awal ada 8, maka dikurangi 8 ya di sini ya. Dikurangi dengan pekerja awalnya, gitu ya. Sehingga 48 dikurangi 8 sama dengan 40. Jadi banyaknya tambahan pekerja adalah 40. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah C. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Diketahui sebuah persegi terletak pada lingkaran seperti tampak pada gambar. Jika panjang diagonal persegi adalah 21 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini adalah soal FR tentang bangun geometri, teman-teman. Oke, kita diminta untuk mencari luas yang diarsir. Nah, untuk mencari luas yang diarsir itu sama dengan luas lingkaran dikurangi dengan luas persegi, teman-teman. Gitu ya. Oke, yang pertama diketahui apa di situ? Panjang diagonal persegi yaitu 21 cm. Jadi panjangnya ini, teman-teman, diagonalnya ini, oke, ini sama dengan 21 ya. Karena panjangnya diagonal 21, maka panjang sisi persegi itu berapa? Otomatis 21 dibagi dengan akar 2, teman-teman. Oke ya, jadi panjang sisi persegi itu adalah 21 per akar 2. Sehingga kita bisa mencari luas persegi, teman-teman. Oke, luas persegi itu rumusnya apa? Sisi kali sisi, gitu ya. Sisinya berapa? Ini 21 per akar 2 dikali dengan 21 per akar 2. 21 dikali 21 sama dengan 441 dibagi dengan akar 2 kali akar 2. Akarnya hilang ya, jadi 2. Maka 441 dibagi 2 sama dengan 220,5, teman-teman. Oke, ini adalah luas persegi. Oke, selanjutnya kita mencari luas lingkaran, teman-teman. Oke ya, kita cari luas lingkaran di sini. Oke, untuk luas lingkarannya rumusnya adalah pi dikali r kuadrat. Maka pi-nya berapa? Yaitu 22 per 7. Sedangkan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu sama dengan setengah diagonal, teman-teman. Ini ke sini ya. Oke, jadi ini adalah jari-jari lingkaran dari titik pusat ke keliling, gitu ya. Sama dengan setengah diagonalnya. Kalau diagonal persegi sama dengan 21, maka jari-jarinya setengahnya, yaitu 21 per 2 dikali dengan 21 per 2.
Oke, yang bisa dicoret, kita coret ya teman-teman. Perhatikan di sini. 22 dengan 2 dicoret di sini masih 11. Kemudian 7 dengan 21 boleh dicoret ya. Di sini tinggal 3. Nah, sehingga kita hitung 11 dikali 3 sama dengan 33. Kemudian dikali 21 sama dengan 693. Jangan lupa di sini dibagi dengan 2. Nah, 693 dibagi dengan 2 sama dengan 346,5 teman-teman. Oke, jadi ini luas lingkarannya adalah 346,5, sementara di sini luas perseginya yaitu 220,5. Maka untuk mencari luas arsiran, oke, luas arsiran sama dengan luas lingkaran dikurangi dengan luas persegi ya. Jadi luas lingkarannya berapa? Ini teman-teman, 346,5 dikurangi dengan luas perseginya, yaitu 220,5. Kita kurangi aja ya. 5 dikurangi 5 berarti habis, langsung 6 dikurangi 0 yaitu 6. 4 dikurangi 2 yaitu 2. 3 dikurangi 2 yaitu 1. Maka hasilnya adalah 126 teman-teman. Sehingga jawaban soal nomor 7 adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Oke teman-teman, selanjutnya kita ke soal PR. Nah, untuk soal PR yang pertama yaitu soal FR tentang deret pola huruf teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke soal PR yang kedua teman-teman. Nah, untuk soal PR yang kedua ini adalah soal FR tentang figural teman-teman. Nah, di dalam soal figural ini kita diminta untuk mencari gambar yang tidak sama atau tidak mengikuti pola teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika soal PR ini perlu dibahas, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.